Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali dalam rangka mengkaji ilmu Allah yang berkaitan dengan masalah fikih. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik sebagai seorang Muslim kecuali menuntut ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Karena Rasulullah pernah dawuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ilal lahdi. Lahat itu tempat di mana jenazah dibaringkan di dalam kubur. Itu jenenge lahat. Jadi ada dua di dalam penguburan secara Islami. Yang pertama dengan cara lahat, yang kedua dengan cara liang cempuri dalam bahasa Jawa. Bapak-bapak tahu ini? Hah? Nek cempuri itu mari digali, ya. Datar kan bawahnya, terus tengahnya ini dibikin got. Jadi mayite dideleh nanggone got tengahnya kuburan, tengahnya lubang kubur. Setelah dimasukkan ke gotnya tadi, baru ditutup papan. Ini nek jarine bahasa Jawa liang cempuri. Kalau lahat itu setelah digali, terus tanah yang pinggir sebelah barat, nah ini dikepras. Setelah dikepras, akhirnya akan masuk. Nah ini jenenge lahat. Setelah jenazahnya dimasukkan ke tanah yang dikepras ini madhab kiblat, baru dikai papan miring, baru diuruk tanah. Nah ini jenenge lahat. Jadi kayak wowong. Kita nanti milih yang mana? Hah? Nanti akan ketemu kalau sudah bab apa? Sholat jenazah. Akan saya bahas detail itu nanti. Insya Allah. Ngaji ini gue seneng, Pak. Orang itu kalau sudah seneng punya hobi ngaji, saya yakin itu nanti calon penghuni surga. Tapi kalau sombong, Pak. Aku ini, tidak usah. Mereka Nabi kan dawuh, man salaka, nanti saya mencari di babul ilmi, hadis Muslim. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu torikon ilal jannah. Siapa orangnya yang punya hobi ngambah ilmu, dalam bahasa Jawa, salakan itu maknanya ngambah, Pak. Ngerti ngambah sampean? Ngambah itu melewati. Ngambah. Sapa wonge sing ngambah ilmu, bahasa Arabe salak. Salaka, makanya orang yang lagi tergila-gila dengan ilmu, dengan Allah, disebut suluk. Dari kata suluk kemudian menjadi bahasa Jawa, suluk. Orangnya disebut salik. Lalu ono istilah suluk pesisiran. Suluk itu artinya orang yang lagi asyik maksud dengan Allah. Itu jenenge suluk. Nah, orang yang lagi ngambah nuntut ilmu, sahala. Iki nek cara ilmu nahwu disebut jawab syarat. Maka Allah memberi kemudahan Torikon ilal jannah, jalan menuju
surga. Wah, seneng Pak ngaji. Saya sampai tua ini seneng ngaji loh. Ngaji sembarang sampai tua. Saya kemarin beli kitab baru. Enggak mahal Pak. Cuman 2.600.000. 10 jilid. Ya, saya beli saya. Ya karena saya urip kayak apa itu nih, gak ninggal no ilmu. Itu dapat diskon 2.065.000. Wah. Biasanya kalau punya uang ya beli kitab, Pak. Nah, terus kayak itu apa itu? Bojo ya wis duwe, anak ya wis duwe ya. Pajero sudah punya. Panas jobo jero. Jadi saya tadi dari Al-Akbar udan dawers Pak, gawe mantel. Sing panas jero. Nah, jenenge Pajero. Urip iku disyukuri, Pak. Lah apa ruwet. Delok Jokowi ya stres. Gibran ditambah stres. Iya. Sopo sing gak stres? Saya ini Pak, jujur saya itu menanti debatnya Wapres saya. Cawapres. Bukan presiden yang saya nantikan. Iya, tapi kan presiden yang debat. Gak menarik, Pak. Yang menarik itu cawapresnya. Nanti Gibran dengan Profesor Dr. Mahfud MD MA karo dokter. Sudah dokter apa belum itu? Mohaimin Iskandar. Wah, keren nih Gibran. Tiba-tiba gak ono, gak menarik. Wis Anwaul awal al-ma'u. Sekarang kita membahas al-bahsul ar-rabi anwaul miyah. Kemarin sudah kita mulai beberapa macam air. Al-miya'u anwa'u salasatin. Air itu dibagi menjadi 3. Tohurun wa tohirun ghairu mutahhir. Al-ma'ul awal, nau'ul awal yang pertama, al-ma'u at-tohuru awil mutlak, yaitu air yang suci atau air mutlak. Kemarin saya menggunakan istilah apa? Air yang suci dan mensucikan. Artinya suci dan mensucikan, eksis keberadaan air ini suci bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Suci dan mensucikan atau disebut air mutlak. Airnya suci, diminum, dimakan, gawe masak oleh, gawe umbah-umbah oleh, gawe wudu oleh, gawe mandi besar boleh, buat mencuci pakaian juga boleh, dibuat menghilangkan benda najis yang nempel di kotor, di pakaian dan tubuh juga boleh. Ini disebut air apa kemarin? Suci dan mensucikan. Wah, pinter awake dhewe iki kok. Harus. Jadi kalau di dalam fikul Islam ada 3. Anwa'un najasah, anwa'ul ma', anwa'ul ma'i. Beberapa macam air. Nomor 1, ma'un tohir mutohir. Suci dan mensucikan. Nek awak dhewe gak iso ngerti ilmu nahwu piye macane ngene. Ruwet, Pak. Iya. Padha karo tapi nek ngerti tinggal tohirun mutohirun. Nah, ini yang disebut juga ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Air mutlak. Kemarin sudah kita bahas agak sedikit. Ya. Ma'ul mutlaki. Air mutlak. Jadi air ini kemarin air yang airnya sendiri suci. Airnya suci. Kemudian air itu bisa dipakai, dikonsumsi. Jadi iso diombe,
Kemudian bisa dipakai, nah ini, bisa digunakan menghilangkan apa? Nomor 1, menghilangkan kotoran atau mensucikan, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Saya taruh di sini ya. Nomor 2, ma'un tahirun, suci, ghairu mutahhirun, ghairu mutahhir. Artinya air ini suci, tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci, airnya suci. Nah ini maksudnya air. Air ini, airnya apa Pak? Airnya suci. Wes, suci. Artinya suci, bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, gawe masak kena, diombe kena. Tetapi air ini tidak bisa digunakan untuk apa? Menghilangkan, tidak bisa. Menghilangkan apa? Menghilangkan kotoran, kemudian menghilangkan najis, dan juga tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Hanya bisa dikonsumsi. Air ini yang pertama, air pepohonan. Air pepohonan. Banyu gedang. Banyune apa jenenge niku? Pohon pisang. Suci Pak, suci. Diminum boleh? Boleh. Air kelapa. Jenenge apa? Ya degan ya klopo. Sing sehat itu banyu degane apa banyu sing wis klopo, Pak? Yang menyehatkan tubuh. Nun? Sing menyehatkan tubuh itu justru bukan degan, air degan. Air kelapa yang sudah tua. Ini sama takono dokter itu nih. Walaupun saya bukan dokter. Justru yang menyehatkan itu air kelapa itu bukan yang muda, yang tua. Saya dulu jenenge wong desa, Pak. Banyu degan iku nek dikei biyen ana obat pemanis iku jenenge sari manis. Eling. Kecil-kecil, Pak. Iku dikei situk, Pak. 1 buah iku dikei sari manis siji. Wah, itu enak, Pak. Iya. Enak, saweger. Ya. Yang kedua, air yang berubah atau air ini berubah atau air yang bercampur dengan benda najis. Benda suci. Air yang bercampur dengan benda suci. Nah, napa contohnya? Banyu dicampur benda suci. Nah, seperti kopi. Jenenge wedang kopi, jahe. Jenenge wedang jahe, teh dan lain-lain. Maka itu suci tapi gak iso digawe bersuci. Masya sampean tuku seprit, Pak. 20 kerat seprit. Terus diadai drum. Bisa dipakai wudhu? Tidak bisa. Masih warnanya bening.
Gak boleh, gak sah. Gawe adus, gak sah. Karena itu air ini, apa namanya, air yang suci tadi berubah karena disebabkan benda yang suci. Gak iso, ini hanya bisa untuk dikonsumsi. Sekarang saya tanya Pak, mari makan pakai tangan, di warung atau di mana? Terus diumbah karo banyu teh. Anjene wong isoge teh gawe umbah. Boleh ndak? Boleh ndak? Boleh. Apa? Apa? Karena makanan yang kita makan kan suci, Pak. Umpama sampean gak ada cuci tangan kan gak apa-apa. Cuman kan gak enak. Nah, terus diguyur karo wedang teh. Bersih. Ini namanya bukan mensucikan. Ini hanya menghilangkan bekas makanan yang ada di tangan. Cuma gak sopan. Yang dimaksud menghilangkan kotoran itu kotoran yang najis. Mari ngudang putune terus kena uyuwe. Nah, itu gak iso diumbah karo wedang teh. Gak bisa. Tetap najis walaupun sudah bersih tanpa bau air kencing, tetap tangannya belum tetap tangannya belum suci. Kenapa? Karena yang dipakai menghilangkan bukan air suci, mensucikan. Nek sampean ngumbah celana, ngumbah baju, ya, baju sampean niku kena najis napa kotoran? Sampean gawe telung dina kaose celanane. Terus ambune gak enak. Kotorane ngetel di sini. Iki najis napa kotor? Kotor. Kalau begitu berlaku ndak mencuci pakaian kotor dengan mencuci pakaian yang terkena benda najis? Ndak sama. Nek pakaian sampean ini karena kotor karena dipakai, itu kalau mencuci tidak berlaku syariat mencuci untuk benda najis. Misalkan sampean terakhir mau dijemur tanpa diguyur, tanpa airnya meluap, tidak apa-apa. Cuma kita ini kan hati-hati, Pak. Bebek pakaian ini, walaupun kita tidak tahu nek, walaupun kita nek gak kena benda najis, maka proses pencuciannya diberlakukan seperti mencuci kalau terkena benda najis. Itu hanya atas dasar hati-hati. Bisa dipaham? Ya. At-taghyiru ghairul mu'siri fi tahuriyati. Wa qala al-Hanafiyah yajuzu taharatu bima'in kholitati syai'un jamidun tahirun. Wis. Yang ketiga, al-ma'u musta'malul khalil. Yang ketiga, ma'ul musta'mal. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'malu. Diwaca ma'ul musta'malu ya oleh,
Ma'ul mustakmali oleh. Yang tidak boleh kalau dibaca ma'ul mustakmalah. Tidak boleh. Kalau dibaca ma'ul mustakmali jenenge jar majrur, nek diwaca ma'ul mustakmalu menjadi khobar. Wis gak nyaut sampean. Gak nyaut. Iya. Ya gak sombong, ini ilmunya anak-anak pondok ya. Jadi itu hebatnya Quran, Pak. Yang tidak dimiliki oleh agama lain. Sehingga Quran itu otentitasnya masih terjaga dengan baik karena bisa dipahami melalui ilmu bahasa. Makanya Profesor Dr. Quraish Shihab bilang, untuk memahami Quran harus dengan bahasa. Karena Quran itu bahasa. Ma'ul mustakmal. Ma' maknanya air, mustakmalu yang sudah dipakai. Air bekas. Nah, wis gampangan nih. Air apa, Pak? Air bekas. Ada air bekas, ada air sisa. Biar jelas. Ada air sisa, ada air bekas. Bisa dipaham dua kalimat ini? Air sisa. Kalau saya bilang air sisa, kesan kita apa, Pak? Boten, kalau kita minum, iki lho air sisa. Berarti air minum nanggone gelas, terus diminum tidak habis. Jenenge air apa? Sisa. Kalau air bekas, misalkan kita berwudu, terus diadai ember. Nah, air yang habis dipakai wudu, jenenge air apa? Bekas. Bojo niku, nek ditinggal mati sing lanang, iku bekas apa sisa? Lho kok guyu sampean? Nah, bekas napa sisa? Bekas. Bekasnya sapa? Ya bekasnya bojone biyen. Makanya hidup itu sebenarnya hanya meneruskan. Ya. Bojo yang terusno. Jadi air sisa ini tetap suci. Air sisa ini adalah suci, Pak. Jadi kalau kita minum satu gelas, diombe sing lanang guru ngentek, boleh enggak ini diminum istrinya? Boleh. Karena apa? Karena suci. Tapi kalau air bekas, nanti dulu. Bekas. Bekas apa? Bekas wudu. Bekas apa lagi? Bekas mandi. Nah, air bekas wudu dan bekas mandi, ini nanti dilihat dulu. Banyak atau sedikit? Nah, banyak atau sedikit. Dilihat dulu, Pak. Yes. Saya hapus ya. Dihapus nopo diputer? Non? Dibalik mawon. Kesuwen. Sama harus pinter kok. Ngaji ini gak ngantuk lho Pak karep kuwi. Aku dhewe ya ngantuk nyai. Pemane udan-udan. Wis. Ketika kita dulu ya. Ini kan ada banyak. Ada air sedikit. Disebut air itu ukuran banyak. Itu kalau apa? Kalau ada 2 gullah. Ada 2 gullah. Disebut air sedikit. Sedikit adalah kurang dari 2 gullah. Pernah dengar istilah ini, Pak?
Nanti sama buka kitab fikih dia. Ulama berbeda di dalam menentukan air banyak dan air sedikit. Saya menggunakan salah satu pemikirannya Imam Syafi'i. Disebut air banyak, apa tadi? Kalau apa? Ada dari 2 kullah. Nah, 2 kullah ini adalah 360 kati hitungan timbangan Baghdad. 360 kati hitungan timbangan negeri Baghdad. Wis engko ayo mlaku-mlaku ten gene pundi, Pak? Baghdad. Mosok biayaan nang Baghdad cuma sekedar ingin tahu 360 kati. 360 kati itu kalau dipakai ukuran ini, ya, ukuran apa? 350 kati. Ini 75 cm. 75 cm ini 75 kali lebar. Ini ya. Iki jenenge air banyak. Jadi sama niku kena apa orang-orang dulu nek bikin kolam mesti besar. Biar isinya ada 2 kullah. Apa konsekuensinya? Kalau air ini ada 2 kullah, Pak, panjenengan wudu di air ini tadi, terus air wudu ini bekasnya balik tenggene jeding sing gede mau, itu tidak apa-apa. Paham? Dulu di Masjid Ampel, wede Pak, saya kira diganti keran. Tidak tahu sekarang, Masjid Dresmo, itu dulu ada besar. Cak Nun itu dulu sering ke situ, Pak, hanya sekedar ingin wudu, karena itu bekasnya wong wudu sak pondok. Nah, kalau dihitung black minyak goreng, ini, black yang isi 18 liter, ini kurang lebih 8 atau 9 black minyak goreng itu, Pak, sing biasa digawe dodol kerupuk ndok warung, itu isinya sekitar 18 liter atau 20 liter. Nah, nek banyu iku ana 9 black iku, itulah disebut air 2 kullah. Nah, kalau air ini sedikit, berarti apa? Kurang dari 2 kullah. Tadi, ini kan bicara air apa tadi? Sedikit dan banyak yang kaitannya dengan air mustakmal. Kalau air ini kurang dari 2 kullah, maka untuk penggunaannya, nek digawe wudu harus mengalir. Harus mengalir, Pak. Jadi misalkan sampean wudu nang gone timbo cilik itu. Iki gak iso sampean gawe wudu terus airnya balik nang gone timbo maneh. Gak sah wudunya. Tapi kalau jedinge gede, wudu jeblak-jeblur bahkan jenenge wong biyen, Pak. Kumur iku dibalekno nang gone jeding. Ngoyo sehat kabeh iku. Iya, sehat. Nah, iki awake dhewe kewaya. Karena sudah suasananya beda. Ini konsekuensi ukuran air sedikit dan banyak. Pak, ini kan bicara air mustakmal atau air bekas. Yeah. Air apa? Mustakmal atau air bekas. Air wudhu tadi yang ditadai karena bekas wudhu, kalau sudah menjadi banyak, air bekas yang sudah lebih dari 2 kullah, maka ini menjadi air suci, mensucikan. Mensucikan, tapi makruh.
makruh. Apa kok makruh, Pak? Karena air mustakmal sing asale titik lalu menjadi banyak lebih dari 2 kula. Jadi nek awake dhewe wudu nang gone jeding gedhe, kemudian bekas wudu iki balik teng gone jeding iku wau, wudu kita sah tapi makruh karena memakai air mustakmal yang lebih dari 2 kula. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena harus pakai air. Malah dengan tanah boleh. Bukan tisu. Jadi digosok karo tanah malah boleh. Karena sarana untuk mensucikan najis dalam tubuh itu kan ada 2. Dengan batu atau tanah. Kalau kena digosok sampai watu malah sah. Daripada dengan tisu basah. Lah sik mambu, Pak, walaupun pakai tanah. Iya, tapi sah malahan. Nah, orang dulu kan, iya kalau kita hidup di Surabaya enak. Dulu Rasulullah hidup di padang pasir. WC-nya Rasulullah itu kan zaman Nabi, tidak ada yang punya WC dekat di dalam rumah. WC-nya selalu di luar rumah jauh. Makanya kalau kita bicara hadis Rasulullah, ada satu teori, ada sunnah Nabi, kalau kita kencing atau berak, itu di tempat yang jauh dari keramaian. Kena apa? Nah, kita harus tahu asbabul wurud zaman Nabi. Kalau ini diterapkan sekarang, nggak masuk, Pak. Fikih itu. Saiki wong kamar mandinya, toiletnya di dalam kamar. Satu kamar dengan tempat tidur. Zaman Nabi tidak ada itu. Jadi kalau berak dia keluar rumah, menjauh dari keramaian. Nah, disitulah kemudian mensucikannya. Kalau tidak ada air pakai batu. Nanti zaman baca dalam kitab Fathul Mu'in atau Fathul Qorib atau Kifayatul Akhyar. Batu yang dipakai untuk bersuci adalah batu yang tidak dipakai untuk manfaat. Nek batu sing jange koral digawe bangun omah ndak boleh. Batu yang tidak ada manfaatnya. Itu, Pak. Jadi kalau sekarang kan enggak. Hadis ini diterapkan sekarang sudah tidak laku. Nah, makanya di dalam kaidah usul fikih al-hukmu yaduru bil illati wujudan au adaman. Hukum itu berlaku ada atau tidak adanya sebab. Saya waktu kuliah S2 dalam forum diskusi di bawah bimbingan almarhum Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono SHMA, Pak Syekh. Diskusi, Pak, diskusi. 60 mahasiswa. Ada kalimat yang saya terkenang sampai sekarang. Khomer itu kan najis. Najis maknawi. Haram untuk dikonsumsi. Sekarang bagaimana orang yang hidup di kutub? Yang dia butuh kehangatan tubuh. Nah, saya waktu itu masih ingat. Kalau ia minum untuk kehangatan tubuh selama tidak lebih dari 3%,
maka itu boleh. Sejak itu kemudian saya kalau beli jamu seduh di anu itu loh Pak, warung jamu, itu kan jamu air mancur, cap jago, itu kan di situ mesti ada namanya anggur kolesom, cap orang tua berjenggot. Ini nggak ada kaitannya dengan Mas yang pakai jenggot ya, enggak. Jenggotnya putih. Ya. Terus ada anggur yang anu. Di anggur kolesom itu Pak, kalau seingat saya, itu alkoholnya itu 16%. Nah, kalau sudah 16%, boleh dikonsumsi? Tidak boleh. Nah, sejak itu Pak, saya kalau beli jamu seduh itu, tidak pernah minta pakai anggur kolesom, cukup dengan madu. Duda, harus jeruk pecel. Sehat bisa. Iya, anakku telu Yohan. Jadi ini. Jadi ini yang saya maksud, hukum itu berlaku ada atau tidak. Bukan saya, ini kaidah usul fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan au adaman. Hukum itu berlaku atas dasar ada dan tidak adanya ilat. Ilat itu sebab. Bahasa paling gampang. Tapi tidak boleh diotak-atik. Loh Pak, yang diharamkan dalam Al-Quran itu kan minuman yang memabukkan. Ya apa nih awake dhewe minum sak botol ini dan tidak mabuk? Apakah boleh? Nah, tetap tidak boleh. Nanti berlaku kaidah lagi Pak. Apa yang haram? Nah, apa yang haram? Sedikit atau banyak tetap haram. Nek alasannya karena tidak mabuk, gampang Pak. Ya apa caranya minuman keras tapi gak mabuk? Ada ndak yang mantan-mantan pemabuk ini? Kalau saya mantan pemabuk Pak, pemabuk cinta. Oh keren. Bagus guyu ere. Ayo, ya apa caranya minuman keras entek rong kerat, tapi gak sampai mendem. Minum apa? Minum apa Mas? Tutup. Saman, aku gak ngongkon loh ya. Minum minyak goreng. Oh, nek kelopo sik mabuk, Pak. Sak durunge ngombe. Naudzubillah misalkan ada lomba, ayo kuat-kuatan mendem. Nun sewu Pak, sampai hari ini saya belum pernah tersentuh minuman keras. Caranya piye? Aku diduduhi murid-murid yang greget-gregetno iku. Caranya piye? Minum minyak goreng. Apapun, pokoknya minyak goreng. 1 atau 2 sendok. Minum dulu. Weh, semari ngono ngombe bir masih entek sakrat. Gak kira mabuk, Pak. Sing diduwe aku iku murid saya sendiri, murid ngaji, perempuan ahli mabuk. Masya Allah. Wis tobat. Begitu tobat, Pak, gelem ngaji sama saya di Masjid Al-Falah, mulai ngaji Iqra. Iqra 1 sampai Iqra 5. Iqra 5 niku lak wangel, Pak. Wis dawa, ruwet. Lah, saya ulang-ulang. Jenenge ustaz, ya apa carane ngajine iku ndang-ndang iso. Tak ulang-ulang monggo Bu, malih. Lagi. Suwe-suwe jengkel, Pak. Suwe-suwe jengkel kursi niku dilempar tenggen kula. Wis gak ngaji-ngajian. Mulih, Pak. Ustaz tahu disawat kursi nggih kula niki. Nggih. Ya. Akhirnya 2 minggu saya datangi rumahnya. Saya datangi, saya rayu lagi, ngaji lagi, ngaji Pak. Akhirnya alhamdulillah sampai khatam Iqra 6 dan bisa khatam tadarus Al-Quran dan alhamdulillah orangnya sekarang sudah bisa pergi haji 2 kali. Mantan pemabuk. Nah, aku sing dia yang duduk aku. Ustaz nek kepengin gak iso mabuk, gampang. Ngombe ae. Apa jenenge? Minyak goreng 1 atau 2 sendok. Lah tak takoni, lho, lah sampean kok ngerti, Bu? Lu biyen Pak nek aku mendem jor-joran, kuat-kuatan.
Ya Allah. Tiba iya ono ilmu wong gendeng. Ya Allah. Semoga-moga awake dhewe terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar. Oh, tape mboten napa-napa. Nah, nek wis duduhe tape dijoko, terus dibiarkan difermentasi, akhirnya kan jadi badek. Memabukkan, haram. Tape dan banyu tape ini halal. Padha karo legen. Nek isih bening halal, Pak. Enak apa maneh tukune nanggone Pak Ilan. Pak Ilan ya. Iya 135 sak dream kawat iki. Dream cilik, Pak. Iku enak. Tapi sampean biarkan kira-kira 1 atau 2 minggu akan berubah warna dan itu akan menjadi tua dan itu memabukkan. Tidak boleh sudah. Duran itu ya iso dadi mendem, Pak. Nggih. Duran sing iso gak mendem iku duran sing wis dipecah. Isine dikuak, ganti duit atusan. Nah, itu gak kira mendem. Napa, Pak? Nggih. Nah, pertanyaan menarik ini. Misalkan ini ember. Ya apa nek wudu sak ember banyu ini? Kan harus ndak boleh ini kembali. Nah nek wudune ngene, Pak. Biur. Kan balik. Padahal air ini kurang dari 2 kula. Nggak sah. Tapi ya carane dijoko wudunya di sini. Wudu. Joko maneh wudu jadi. Joko maneh. Maka timbul pertanyaan, "Loh, Pak, ketika tangan ini mengambil air, itu kan netes. Kalau tetesan air karena wudu tadi tidak ada unsur kesengajaan di balekno, maka wudunya tetap sah." Itu kalau di ember. Lah ya apa nek nanggone botol aqua yang 1 liter atau 600 mili bisa dipakai wudu? Bisa. Piye carane? Dicubles sampai iki. Kalau ini bisa ndak? Cubles gitu. Bisa. Pakai wudu. Boleh. Lah nek gak cukup maneh, cubles maneh. Boleh. Tapi harus mengalir. Karena air ini kurang dari 2 kula. Bisa dipaham nggih? Ini syariat, Pak, ini. Kita untung masih di usia senja gini, sempat ngaji. Ini pelajaran saya waktu SD kelas 5. Iya, guru saya Pak Hasan. Maaf, jadi ilmu itu kalau manfaat, sampai guru saya masih ingat, Pak. Almarhum. Saya belajar ilmu gini, ilmu nahwu dengan ustadz saya namanya Ustadi. Pak, saya kalau manggil Pak Tadi. Saya kelas 5 SD MI sudah belajar ilmu sorob nahwu kayak gini. Kalau tidak apa-apa, karena ikan kan suci. Ikan termasuk alam. Sehingga andaikan di situ kolam apa banyu jeding ono iwake, terus airnya berubah karena faktor iwak, mboten napa-napa. Karena faktor alam. Iwak termasuk alam. Tapi nek iwak gorengan gak iso. Nun? Wah, iki mandi kembang. Sampeyan tahu putus cinta. Mandi kembang. Nah, Bu, mandi kembang, kalau air ini berubah karena kembang, baunya menjadi harum. Mboten napa-napa, Pak, ini. Mboten napa-napa. Tapi nek wedang kopi gak iso. Apa bedane? Kembang ini masih alamiah, kopi sudah menjadi bubuk, dideplok, digoreng. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau memandikan mayit jenazah dikei daun bidara. Mari digosi berseni, baru didusi dengan air yang bersih, suci dan mensucikan. Air bidaranya, air kembang tadi itu hanya untuk biar menjadi harum.
Lupa bagaimana kalau airnya kurang dari 2 kula? Maka tetap akan berubah menjadi air suci. Tidak mensucikan karena airnya kurang dari 2 kula. Tapi nek jedinge sampean gawedhe, ya, sampean kayak bunga mawar. Boleh. Karena airnya lebih dari 2 kula. Angel lho Pak ngene iki Pak. Angel. Kudu hati-hati. Karena sejak kemarin perubahan air karena faktor alam, kemutlakan airnya tidak berubah. Tadi sore hujan deres Pak. Di jalan itu penuh dengan air. Airnya suci mboten? Suci dan mensucikan. Lupa airnya keruh. Keruhnya karena faktor tempat atau alam. Nggih. Oh, tambah suci. Airnya kan suci, asin. Suci. Kemarin ada 7 kan? Air laut, air sumber, air danau, air sungai, air hujan, air embun, dan air es. Semuanya suci. Air laut suci mensucikan. Asin, iya. Ada lagi? Ya apa nek air got iku, Pak? Nah, got iku nek pembuangan dari toilet bekasnya wong nguyu, gotnya airnya jadi najis, Pak. Nah, kalau got itu merupakan pembuangan dari air kencing masing-masing rumah. Kalau boleh, berarti najis. Tapi kalau got itu memang benar-benar air yang tidak ada sangkut pautnya dengan benda najis, cuman warnanya keruh karena faktor alam, karena faktor tempatnya sungai, suci Pak. Cuman kan gak enak Bu, delok rupane wis keruh, karena sampean hidup nanggone menanggal. Nah coba sama nanggone Lamongan, Lamongan yang belum ada PDAM Pak, mandinya di mana? Nanggone Blumbang. Iya. Saya tahun 85, 86. Malam-malam saya main nang Lamongan. Sampai sana malam hari. Nanggone ini, mana? Gresik. Babat Jerawat. Kan cedek itu. Malam Pak saya. Malam di sana mandi saya malam. Begitu rupa pagi, Masya Allah, banyune warna hijau. Wah, itu. Tapi sekarang sudah ada PDA. Itu saya ceritakan tahun 86, Desa Babat Jerawat. Cedeke lapangan Bung Tomo. Nah, lurus saja itu nanti akan ketemu Pak, apa namanya? Terminal Gresik, terminal Bimo. Wah, seberang iki ono warung Pak, rawon. Wah, rawone enak. Wes. Nggih. Oh, enggak apa-apa. Kalau itu benda air najis tetap najis. Tapi untuk nyiram bunga boleh. Tapi nek nyiram untuk ngepel omah nggak bisa. Makanya Bapak, kalau bisa air itu manfaat, paling tidak untuk nyirami bunga, biar tidak terbuang sia-sia. Saya tidak tahu Masjid Al-Akbar itu airnya dibawa kemana, bekas wudhu. Nah itu kalau dipakai untuk siram-siram tanaman, bagus. Mudah-mudahan manfaat barokah, rizki. Sayuran, boleh. Sayurannya suci. Misalkan gedang, pisang, terus dirabuk dengan batang. Pisangnya halal enggak? Halal. Nanem kangkung, terus kangkung ini dirabuk dengan teleke sapi, teleke ayam. Kangkungnya halal apa enggak?
Halal, Pak. Iya. Itulah hebatnya Allah. Ya apa nek kangkung ini nanam napa jenenge? Pohong, kaspe. Pohong yang tinggi itu. Jublang di situ dikai bangkai anjing. Terus diuruk, ditanami pohon. Pohonnya halal apa enggak? Halal. Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Tidak ada satupun ulama fikih yang mengatakan pohonnya najis, tidak ada. Jadi karena sudah menjadi bumi dan bumi itu suci, Pak. Tapi nek telek petik terus dipangan sampai kangkunge ya gak iso. Gak iso. Ndak boleh lah. Ya ngono ning aja. Ngono wis. Pun nggih. Kula ngaji kalian jenengan seneng kok, Pak. Iya, padha tuweke masalahe. Mudah-mudahan manfaat barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.